Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falah. Saya dari kelompok 5 dan ada rekan saya Adel Milatama, Putri Larasati, dan Rahmi Nuri. Saya akan membawakan materi tentang teori kognitif. Teori kognitif adalah aliran psikologi yang mempelajari proses mental. Bagaimana manusia berpikir, merasakan, mengingat, belajar, di mana otak akan menjalankan fungsi utamanya yang disebut dengan berpikir. Ada beberapa teori kognitif. Yang pertama, teori belajar kognitif developmental yang dikemukakan oleh Jean, terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini pengalaman anak diperoleh dari perubahan fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori koordinasi antar indera. Tahap yang kedua ada tahap praoperasi. Tahap praoperasi ini dari umur 2 sampai 6 tahun. Tahap perorganisasian operasi konkret atau tindakan-tindakan kognitif. Dan yang ketiga ada tahap operasi konkret dari umur 6 sampai 12 tahun. Di tahap ini, anak sudah bisa memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret terwujud dalam memahami konsep kekekalan, mampu mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang objek dari sudut pandang berbeda, dan yang terakhir berpikir secara irreversibel. Tahap yang terakhir ada tahap operasi formal dari umur 12 tahun. Tahap akhir ini perkembangan kognitif secara kualitas. Anak sudah mampu menggunakan nalarnya pada hal-hal abstrak. Yang kedua ada teori dari Jerome Bruner. Teori Jerome Bruner ini bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif dengan tahapan inaktif, ikonik, dan simbolik. Cara belajar yang baik, menurut Jerome Bruner, memahami konsep, memahami arti, dan memahami hubungannya dan dapat menghasilkan kesimpulan. Jadi adanya suatu kenaikan dalam potensi intelektual, ganjaran instruksi lebih ditekankan daripada intelektual, murid menguasai metode discovery learning, dan murid lebih senang mengingat informasi. Teori bermakna ensemble. Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi peserta didik. Materi yang dipelajari diasimilasi dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam bentuk struktur kognitifnya. Mengurutkan pembelajaran dari umum ke khusus. Diorganisasikan dalam ingatan siswa dalam bentuk hierarki. Dan yang ketiga, keseluruhan disebut substantif, sehingga dapat membuat pelajaran lebih bermakna pada peserta didik. Dan yang keempat, ada teori konstruktivisme sosial Lev Vygotsky. Belajar bagi anak-anak dilakukan dalam bentuk interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Dalam kegiatan belajar, anak-anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya dalam interaksi sosial. Bentuk pembelajaran kooperatif dan kontekstual sangat tepat dan diterapkan. Yang kelima ada teori medan Kurt Lewin. Semakin peserta didik berada dekat dengan medan belajar, maka motivasi belajarnya cenderung lebih kuat dibandingkan peserta didik yang lebih jauh dari medan belajar. Medan yang dimaksud adalah medan psikologi sebagai arena belajar peserta didik. Aspek-aspek pembelajaran kognitif konstruktivis. Yang pertama ada belajar, upaya memberikan makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi. Dan yang kedua pembelajarannya. Yang ketiga evaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang keempat peserta didik. Yang kelima pendidik atau guru, dan yang keenam lingkungan belajar atau kemungkinan yang memungkinkan terjadinya pembelajaran. Jenis-jenis belajar kognitif
dari tahapan pengolahan informasi ke informasi, terus melalui memori jangka pendek dan sistem penampung memori kerja, dan tahap terakhir memori jangka panjang. Peristiwa lupa karena informasi pada memori jangka pendek tidak pernah ditransfer ke memori jangka panjang. Seseorang kehilangan kemampuan mengingat atau karena interferensi atau informasi tercampur atau tergeser oleh informasi lain. Konstruktivisme itu belajar berarti mengkonstruksikan informasi struktur kognitifnya agar siap membentuk ikatan antara pengetahuan lama dan baru. Dengan cara itu siswa memperoleh pengetahuan bermakna sehingga pengetahuan itu dapat lebih cepat dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Sebab integrasi antara pengetahuan itu dengan ide-ide yang telah dimiliki siswa dapat menjadikan pembelajaran menjadi bermakna. Demikianlah materi yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.